Materi kita hari ini adalah software, ya. Software atau yang biasa juga kita sebut dengan apa? Perangkat lunak. Iya, Perangkat lunak. lunak. Bentar ya. Software atau biasa juga disebut dengan perangkat lunak itu adalah merupakan sekumpulan kode-kode program yang disusun sedemikian rupa menurut aturan penulisan bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dimengerti dan dieksekusi oleh prosesor ya. Kalian ada materi atau mata pelajaran pemrograman dasar ya. Jadi sebenarnya definisi dari software atau perangkat lunak ini sebenarnya sudah kalian praktekkan ya. Kalian belajar bahasa pemrograman di materi pemrograman dasar ya. Kemudian ketika kamu menuliskan kode program itu tata cara penulisannya tidak sembarangan ya. Bahkan bisa dibilang hampir tidak mirip lah ya, tidak mirip dengan cara kita berkomunikasi seperti biasa ya. Jadi kita nggak sama antara bahasa pemrograman dengan bahasa tulis yang biasa kita lakukan sehari-hari, itu berbeda karena memang yang diajak berkomunikasi bukan manusia ya. Ketika mengembangkan perangkat lunak atau software ya, menuliskan bahasa pemrograman, maka yang kamu tulis itu adalah kode-kode program yang disusun sedemikian rupa ya menurut aturan tertentu. Aturannya gimana, Bu? Aturannya bisa berbeda-beda tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, seperti misalnya kamu ketika di mata pelajaran pemrograman dasar, bahasa pemrograman apa yang digunakan? Apa? C++ ya. C++. Berarti aturan penulisannya juga harus mengikuti aturan penulisan dari bahasa pemrograman C++. Padahal ada bahasa pemrograman yang lain, ada bahasa pemrograman misalnya PHP ya. PHP ya nanti kalau nulis bahasa pemrograman PHP ya pakai aturan PHP ya. Atau mau pakai JavaScript ya aturannya JavaScript dan itu berbeda-beda. Nah, kenapa kok harus mengikuti aturan penulisan tertentu? Karena yang diajak berkomunikasi, yang disuruh melakukan sesuatu menggunakan bahasa pemrograman itu adalah prosesor, ya, bukan manusia. Prosesor adalah mesin. Ya. Jadi sebenarnya ketika kamu menuliskan bahasa pemrograman, yang kamu perintah untuk melakukan sesuatu itu adalah mesin. Yang kamu ajak berkomunikasi adalah mesin, gitu ya. Itu sebenarnya adalah definisi dari software atau perangkat lunak ya. Jadi jangan bingung ya nanti kalau saya menyebut itu software atau saya menggantinya dengan perangkat lunak maksudnya sama ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini jenis software ya berdasarkan distribusinya atau berdasarkan bagaimana software itu diperoleh oleh user ya. Jadi diperolehnya kayak gimana ya? Ada beberapa jenis software. Yang pertama license software ya. License itu adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah lisensi ya. Lisensi. Nah, penggunaan software yang berlisensi ini harus dengan lisensi ya. Lisensi itu kan sebenarnya apa sih? Ada yang tahu lisensi itu apa? Apa? Izin, ya. Lisensi mengemudi, ya. Berarti surat izin untuk mengemudi, ya. Driving license kalau di luar negeri nyebutnya, ya. Kalau di Indonesia SIM, surat izin mengemudi. Berarti kalau software license atau lisensi software berarti surat izin untuk menggunakan software tersebut. Siapa tadi? Dina? Dina mau tanya sesuatu? Enggak? Kepencet? Oke. Dan biasanya lisensinya berbayar ya. Jadi untuk menggunakan software yang license itu lisensinya atau surat izin menggunakannya berbayar ya.
Ada yang tahu contoh software yang berlisensi berbayar, lisensinya berbayar? Kurang tahu. Photoshop, Photoshop, ya betul. Siap, kurang tahu. Adobe Photoshop, Lightroom. After Effects, terus apa lagi? Apa lagi? Satu lagi. Lightroom, Apa? Drop? Intosai. Apa itu? Tahu. Ya banyak lah ya, banyak. Sebenarnya kebanyakan software itu mayoritas license-nya berbayar atau lisensinya berbayar. Kemudian yang kedua adalah freeware. Freeware atau bebas pakai ya. Nah, software ini bisa didapatkan dengan lisensi gratis, surat izinnya tidak berbayar atau ya lisensinya gratis lah ya. Kemudian biasanya disediakan di situs web resmi pengembang softwarenya ya. Jadi memang dari pengembang softwarenya ini, dari developer softwarenya ini memang disediakan gratis ya. Dan biasanya di-download, bisa langsung di-download di website resminya ya. Tapi biasanya program-program yang freeware ini tidak boleh atau ya tidak bisa ya, tidak boleh dimodifikasi oleh user. Surat izinnya hanya untuk menggunakan saja, tidak dimodifikasi dan biasanya hanya boleh digunakan untuk kebutuhan personal ya. Misal contoh ya, salah satunya seperti Zoom ini ya. Zoom ini ada bagian yang freeware ya, seperti educational plan seperti yang saya gunakan sekarang ya. Ini tidak berbayar ya. Jadi disediakan secara gratis oleh providernya ya, oleh Zoom sendiri ya. Jadi bisa digunakan secara gratis ya, tapi ya tidak bisa dimodifikasi, nggak bisa di-crack ya. Di-crack itu maksudnya ya diubah-ubah ya. Kemudian yang ketiga adalah shareware. Shareware ini adalah versi trial atau versi uji coba dari sebuah software ya. Dapat digunakan selama durasi waktu tertentu atau sampai jumlah user tertentu. Dan diharuskan membeli lisensi setelah masa trial habis. Nah, ini juga banyak ya software-software yang seperti itu. Biasanya ini software antivirus ya. Antivirus itu biasanya shareware ya. Jadi misalnya Avast ya. Avast atau AVG ya. Kamu bisa mendownload Avast atau AVG di website resmi mereka ya, bisa kamu gunakan, tapi biasanya mereka hanya memberikan servis gratis selama waktu tertentu, misalnya 1 bulan. 1 bulan free ya, 1 bulan bisa digunakan secara gratis ya, tapi setelah 1 bulan habis maka user ini harus membeli lisensinya ya untuk bisa lanjut menggunakan software itu, atau kalau nggak mau beli ya sudah ya. Atau biasanya juga kalau nggak mau beli ya biasanya masih bisa tetap dipakai tapi fiturnya sangat-sangat sedikit ya. Itu adalah shareware ya, trial. Kata kuncinya shareware ini biasanya ada trialnya ya, uji coba dalam waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah open source ya. Open source, kita sudah pernah menyinggung tentang open source ya di materi apa? Kita sudah pernah membahas Operating system. Ya, operating system atau sistem operasi. Open source ini kode sumbernya terbuka. Ya, kode sumbernya terbuka. Software yang kode sumbernya terbuka dan dapat dimodifikasi. Biasanya lisensinya gratis ya. Ada open source yang berbayar juga ada ya, tapi sangat jarang ya. Nah, biasanya seperti sistem operasi Linux ya. Sistem operasi itu juga termasuk software ya, perangkat lunak. Sistem operasi Linux ya, open source, bisa dibuka kode sumbernya ya, boleh dimodifikasi oleh orang banyak, siapapun boleh memodifikasi ya.
dan lisensinya gratis dan akan selalu gratis, tidak akan pernah dipungut biaya. Ya, itu adalah open source. Adakah software seperti itu? Ya ada itu. Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah sistem operasi Linux. Oke, lanjut. Kita masuk ke klasifikasi software atau perangkat lunak ya. Nah, klasifikasi software ini berdasarkan fungsi ya. Jadi software ini bisa dikelompokkan menjadi dua berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem atau sistem software ya. Perangkat lunak sistem ini fungsinya adalah sebagai pendukung dan memberikan pelayanan terhadap software lain ya. Jadi sifatnya hanya mendukung, tapi ya utama ya. Jadi kalau sistem ini, kalau kita ada kata-kata sistem ini dia penting ya. Tapi terkadang kita tidak terlalu atau user ini tidak terlalu menggunakan, tidak menyadari bahwasanya dia ada ya. Seperti sistem operasi. Ya, sistem operasi harus ada ya. Tapi fungsinya sebenarnya akan mendukung software-software yang lain agar bisa berjalan ya. Kemudian bahasa pemrograman. Yang menggunakan bahasa pemrograman ya hanya programmer aja ya. Yang lain, user yang lain ya hanya menikmati apa yang sudah program-program yang sudah jadi ya. Kemudian ada driver. Ya, ada driver. Driver juga. Driver kemarin apa ya? Kita sudah bahas driver minggu lalu. Itu yang buat itu Bu ya, penerjemah itu ya. Ya, driver itu adalah penerjemah Penerjemah antara hardware dan software. Ya, penerjemah atau jembatan ya antara komunikasi hardware dengan hardware dan software. Software yang menghubungkan. Iya, software yang menghubungkan hardware dengan sistem operasi ya. Intinya adalah ketika kamu memiliki hardware baru ya, kemudian kamu sambungkan ke komputer, maka hardware itu pasti harus bisa berkomunikasi dengan sistem komputer secara utuh ya. Jadi kayak kalau kemarin saya menganalogikan seperti bahasa ya. Driver itu adalah perangkat lunak ya. Kalau di kehidupan sehari-hari dia seperti bahasa untuk berkomunikasi ya. Misal bayangkan kamu ada satu kelas ya. Di dalam satu kelas kemudian ada anak baru. Nah, anak baru ini misalnya dari Thailand ya. Dari Thailand kemudian dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris ya. Ya udah dia masuk kelasmu aja, duduk udah. Kira-kira kalian bisa berkomunikasi nggak? Bisa berkomunikasi nggak kira-kira? Nggak tahu bahasanya ya. Ya bisa Bu pakai bahasa isyarat ya. Tapi kan bahasa isyarat juga tetap bahasa ya. Itu salah satu cara untuk berkomunikasi. Ya kalau bisa dia harusnya belajar bahasa Indonesia ya. Nah, ketika dia bisa berbahasa Indonesia, barulah kalian bisa berkomunikasi. Nah, sama driver itu seperti itu anak baru itu ya. Misal kamu beli hardware baru, printer misalnya ya. Kemudian kamu colokkan, kamu tancapkan ke komputer ya. Kalau tidak diberi driver, dia hanya terhubung secara fisik saja ya. Tidak terhubung secara sistem. Sistem operasi nggak akan bisa berkomunikasi dengan dia. Software yang lain misalnya kamu mau ngeprint melalui Microsoft Word, kamu print Microsoft Word itu juga tidak akan bisa berkomunikasi dengan printer barumu itu ya. Nah, oleh karena itu harus diinstal bahasanya ya. Dalam hal ini bahasanya adalah driver ya. Kalau sudah diinstal driver, maka nanti printermu ini akan bisa berkomunikasi dengan komputer secara keseluruhan ya. Itu. Nah, driver ini termasuk sebagai perangkat lunak sistem ya. Perangkat lunak sistem. Ini penting ya. Jadi ini sebenarnya kalau di sini disebut pendukung, tapi sebenarnya ini adalah
pendukung utama ya, utama ini sebenarnya harus ada ya. Software sistem ya yang harus ada. Dan biasanya kalau teruninstall maka biasanya sistemnya akan rusak ya, korup ya. Gitu. Ini utama ya. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi atau application software. Ya, kita sudah sangat familiar dengan kata aplikasi ya, apps. Ya. Nah, perangkat lunak aplikasi ini tidak harus ada di dalam sistem komputer. Ya, jadi karena fungsinya memang software aplikasi ini dibuat untuk membantu user melakukan tugas-tugas yang bersifat spesifik atau khusus. Ya. Jadi perangkat lunak aplikasi atau application system ya, atau biasa kita hanya menyebutnya dengan apps saja atau aplikasi ya. Ini tidak harus diinstal semuanya ya. Jadi ya install saja aplikasi yang memang dibutuhkan oleh user ya. Biasanya tidak dapat berjalan sendiri ya tanpa dukungan dari software yang lain ya. Misal ya kamu ini contohnya, misal aplikasi Office, aplikasi multimedia, aplikasi internet. Misalnya kita lihat contoh aplikasi Office saja ya. Salah satu yang ada di dalam Office itu adalah Microsoft Word misalnya ya. Nah, Microsoft Word ini ya hanya diinstal oleh orang-orang yang membutuhkan buat ngetik-ngetik dokumen aja. Ya, kalau orangnya nggak, misalnya ada user yang memang tidak pernah mengetik dokumen ya, dia cuman untuk happy-happy aja laptopnya ya, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah kerja. Iya, nggak perlu install Microsoft Office, Microsoft Word, nggak perlu ya. Ya, sistem operasinya akan berjalan biasa aja, nggak akan ada masalah apapun. Tapi kalau memang dibutuhkan, ya user itu ya sebaiknya menginstal ya akan menginstal aplikasi Office tersebut ya. Nah, aplikasi Office ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari software yang lain. Ya masa sih Bu? Saya bisa ya. Saya install Office langsung jalan kayak biasa. Oke, bayangkan kalau kamu install Office tapi keyboardmu nggak ada drivernya. Mau ngeprint printernya nggak ada drivernya. Ya, kemudian VGA-nya nggak ada drivernya. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Ya. Paling enggak aplikasi-aplikasi itu, aplikasi Office ini harus didukung dengan sistem operasi ya, pasti harus didukung dengan driver ya, harus ada dukungan dari software yang lain. Oke. Atau misalnya kalau kamu yang misalnya pernah install game ya, install game itu biasanya walaupun game tidak termasuk ke dalam aplikasi ya, itu beda genre lagi ya. Tapi contoh lah ya, kalau install game itu biasanya ada requirement-nya, ada persyaratan-persyaratan untuk menginstal game yang utama ya. Biasanya dia akan minta nginstal aplikasi apa dulu. Ya, misalnya minta nginstal aplikasi apa biasanya ya? Ya banyak lah ya. Saya lupa. Ada Microsoft Visual Light apa itu ya? Itu ya, banyak ya sebenarnya. Visual C++. Ya itu ya. Visual Studio. Ya itu salah satunya ya. DirectX. Salah satunya. Jadi dia akan meminta ada dukungan dari software yang lain. Itu ya. Dari sini bisa dipahami? Atau ada yang mau tanya? Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah jenis software aplikasi ya. Jenis software aplikasi ini sebenarnya sangat-sangat bermacam-macam. Ini hanya sebagian saja ya, apalagi zaman sekarang industri software itu sangat-sangat berkembang pesat. Kebutuhan user terhadap aplikasi itu juga sangat berkembang ya, maka sebenarnya jenis-jenis software ini atau pengelompokan software berdasarkan berdasarkan kegunaannya ya, ini juga pastinya tambah luas ya, tapi ini hanya beberapa saja yang biasa digunakan, yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang paling umum adalah software
aplikasi perkantoran atau office tadi ya. Nah, ini terdiri dari misalnya aplikasi atau software pengolah kata, kemudian pengolah angka ya. Pengolah kata ini gimana ya? Pokoknya software-software yang fungsinya digunakan untuk membuat dan memanipulasi dokumen yang biasanya mayoritas isinya teks ya, kata-kata ya. Misal contoh yang paling populer adalah Microsoft Word ya, atau WPS Word ya kalau nggak salah namanya. Kemudian yang kedua misalnya software pengolah angka ya, pengolah angka atau data ini ya. Pengolah angka ini yang biasa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pengolahan data berupa angka, perhitungan, matematika, aritmatika ya. Ini contoh yang paling umum adalah apa? Software pengolah angka apa? Excel ya, Microsoft Excel ya. Microsoft Excel itu adalah software pengolah angka ya, betul. Kemudian software multimedia. Nah, ini kamu anak anak multimedia ya, pasti nanti kamu akan bertemu dengan ini ya, pasti menggunakan. Tapi sebenarnya tidak hanya anak ya, ini anak-anak yang memang suka mencari hiburan pasti menggunakan ini. Software multimedia ini ya yang paling sering kita gunakan adalah untuk memutar video. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya di belakang. Ini hanya poinnya aja ya. Windows Media Player, GOM Player, KM Player, Windows Media Player klasik, apalagi VLC Player dan lain sebagainya. Untuk memutar file-file multimedia. Multimedia itu kan berarti gabungan ya, gabungan antara audio, video, ya, gambar, video ya dan lain sebagainya. Kemudian software pengolah gambar ya, ini termasuk anak juga pasti sering ketemu nanti Adobe Photoshop ya, kemudian Adobe Illustrator, kemudian sekarang yang mudah digunakan ya, kayaknya semua orang bisa langsung jadi desainer grafis menggunakan aplikasi Canva ini ya. Disuruh ngapa-ngapain, kalau dulu zaman saya sekolah, kuliah, kalau bikin desain itu anak biasa tidak bisa, anak yang nggak bisa desain grafis nggak akan berani desain ya, karena pasti susah ya. Tapi kalau sekarang, ada yang instan ya. Ini pengolah gambar yang instan, Canva ya, contohnya. Kemudian software aplikasi internet ya. Contohnya adalah web browser ya. Ada Google Chrome, Mozilla Firefox, kemudian Microsoft Edge, kemudian aplikasi komunikasi via internet termasuk Zoom, Skype, Google Meet, kemudian apalagi Cisco Webex dan lain sebagainya. Untuk chatting itu juga termasuk software aplikasi internet. Ada yang sambil dengerin musik ya. Kemudian software utility ya. Software utility ini adalah untuk mendukung sistem sebenarnya ya, untuk maintenance, memperbaiki sistem apabila ada kerusakan, memperbaiki sistem apabila ada korup ya. Kemudian melindungi sistem atau melindungi hardware komputer ya. Misalnya antivirus ya, ada bermacam-macam, Avast AVG, kemudian yang punya Indonesia ada SmartGov, kemudian ada anti malware, Malwarebytes, Bitdefender dan lain sebagainya. Kemudian ada software recovery data seperti Norton Ghost, kemudian software maintenance dan repair yang lain seperti CC Cleaner misalnya ya. Ada bermacam-macam. Apakah ada jenis software aplikasi selain yang ada di sini? Ada banyak ya. Misalnya software untuk database ya. Pengolahan database, pengolahan basis data. Ada kayak misalnya
MySQL ya. Kemudian ada software apalagi? Software untuk publishing ya, publishing, penerbitan buku. Oh, ada ya. Macam-macam sebenarnya ya, jenisnya. Ini hanya sebagian kecil aja. Oke. Ini sistem operasi ya. Ini perangkat lunak sistem sebenarnya ya. Sistem operasi kita sudah bahas kemarin 2-3 minggu yang lalu ya. Sistem operasi ada 2, ada yang berbasis teks atau CLI ya. Kemudian ada yang berbasis ikon dan gambar atau GUI ya. Kemudian ada lagi aplikasi perkantoran ya. Aplikasi perkantoran ini digunakan untuk membantu pekerjaan kantor ya. Seperti ngapain aja ya. Ngetik dokumen, word processor, program yang digunakan untuk membuat dokumen berisi teks, contohnya Microsoft Word, kemudian ada spreadsheet ya, pengolah angka, data, tabel, contohnya adalah Microsoft Excel, kemudian termasuk presentasi ya, software untuk membuat tampilan presentasi, dapat melibatkan teks, suara, gambar, video, dan animasi ya. Contohnya yang seperti saya gunakan sekarang, Microsoft PowerPoint. Ya. Kalau Microsoft Office sendiri, dia termasuk klasifikasi software apa ya? Berdasarkan distribusinya. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Microsoft Office itu distribusinya termasuk apa? Software yang softwarenya apa? Ayo. Shareware. 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 Lisensi software. Kayak ada trialnya bentar suruh bayar gitu. Ya. Tapi sebenarnya shareware kah ya? Ada ya, ada versi-versi Microsoft Office yang bisa di-download ya di webnya Microsoft, kemudian bisa diinstal dan digunakan sampai waktu tertentu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang benar-benar murni dia license ya. Jadi lisensinya berbayar. Jadi kalau kamu mau menginstal ya, itu harus bayar ya. Pernah nyoba nginstal Microsoft Office? Belum ya. Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, biasanya ketika menginstal itu akan di awal ya, akan langsung diminta apa? Serial number ya. Maaf terputus ya, koneksinya agak nggak stabil ya di sekolah kita. Iya, jadi Microsoft Office itu ada beberapa ya. Terkadang ada distribusi Microsoft Office yang shareware ya. Jadi bisa di-download, tapi biasanya bukan di-download ya. Kalau yang versi ini tuh biasanya sudah include ketika mau beli. Ketika beli komputer atau beli laptop biasanya sudah terinstall di Windows-nya itu, di sistem operasinya sudah terinstall ada Microsoft Office dan bisa digunakan selama durasi waktu tertentu. Tapi sebenarnya mayoritasnya, umumnya kalau Microsoft Office itu tidak di-download ya. Jadi biasanya belinya CD atau DVD Microsoft Office, kemudian diinstal, dan kalau kamu beli secara legal itu akan diberi satu serial number yang hanya berlaku 1 kali ya, dan akan dimasukkan ketika kamu menginstal Microsoft Office itu ya, hanya sekali aja
Itu. Jadi kategorinya Microsoft Office itu adalah software yang berlisensi ya, license. Berlisensi. Lisensinya berbayar maksudnya. License software. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, walaupun berbayar ya, Microsoft Office ini sangat-sangat populer ya. Dan sangat-sangat familiar, sudah sangat familiar digunakan oleh user ya. Jadi user itu sering melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kenyamanan ya. Salah satunya adalah gimana caranya nggak usah bayar tapi pakai Microsoft Office ya. Itu sebagian besar dari kita kayak gitu ya. Yang mana itu sebenarnya nggak boleh. Kemudian software aplikasi multimedia ya. Software aplikasi multimedia ini sebenarnya bukan untuk editingnya ya, bukan untuk editing multimedia, tapi hanya untuk memutar filenya aja. Nah, teknologi yang menggabungkan kemampuan teks, gambar, suara, animasi, gambar dan video ya. Animasi dan video. Nah, ini software yang untuk memutar file kayak gini ya, video ya. Contohnya Real One Player, Windows Media Player, Com Player, KM. Lanjut, software aplikasi pengolah gambar ya, atau image editing. Perangkat lunak yang dikhususkan untuk memanipulasi gambar ya. Contohnya adalah pengolah gambar, jenis gambar itu bermacam-macam ya. Jadi kamu anak MM harus tahu ya. Tapi mungkin di pelajaran DDG sudah dijelaskan ada gambar yang jenisnya bitmap. Sudah pernah dengar ya? Klik, klik, klik. Halo. Suara saya bisa didengar? Halo. Halo. Oke. Maaf ya, ini di sekolah internetnya nggak stabil, ini nggak tahu. Karena kan sudah ada beberapa siswa yang masuk ya, jadi ya rebutan lah ya. Software aplikasi pengolah gambar ya, gambar itu berbagai macam jenisnya ya. Ada gambar jenis bitmap ya. Gambar jenis bitmap ini ciri utamanya adalah ketika di zoom ya, gambarnya di zoom, maka nanti akan kelihatan kayak titik-titik ya. Ada kelihatan piksel-pikselnya ya. Ini salah satu software pengolah gambar jenis bitmap ini adalah Adobe Photoshop ya. Kemudian ada lagi pengolah gambar jenis vektor ya. Kalau vektor ini cirinya adalah ketika di zoom ini gambarnya tidak akan terlihat pikselnya. Jadi gambarnya itu mulus banget ya. Karena memang cara pembuatannya berbeda. Nah, software pengolah gambar jenis vektor ini ada Corel Draw yang paling terkenal. Kemudian ada software pengolah gambar 3D ya. Oke ya. Masih di sana? Masih standby? Oke. Maaf ya, maaf banget ini. Ya, Bu. Nggak bisa lancar. Ini saya sudah pakai paketan saya sendiri aja lah ya. Jadi kadang SMK 4 ini kamu ya harus tahu lah ya. Harus tahu ya. Jadi walaupun kelihatannya bangunannya bagus dari luar ya. Tapi kalau sudah masalah jaringan ini terkadang sekolah kita kurang bisa diandalkan ya. Apalagi di area-area tempatmu nanti belajar ya. Ini salah satu lab yang nanti kalian tempati ya.
Kemudian ini labnya TKJ, kemudian sebelah labnya MM ya, kalian akan sering di sana nanti dan kita satu area. Nah, jaringan yang ada di area ini memang agak-agak ya ginilah ya. Oke, lanjut. Sorry, out of topic. Oke, ya. Kita tadi sampai di software pengolah gambar ya. Ada pengolah gambar 3D, 3D ya. Blender. Blender ini adalah software pengolah gambar 3D yang freeware ya. Freeware. Gratis ya, lisensinya gratis, bisa di-download secara gratis ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan sekarang sudah mulai banyak graphic designer yang menggunakan Blender untuk membuat gambar 3D, pemodelan 3D. Kemudian yang berbayar dan memang fiturnya bagus ya, itu adalah 3ds Max ya. Itu nanti kalian juga akan berkenalan dengan itu ya. Oke. Lanjut adalah software aplikasi internet ya. Software aplikasi internet ini adalah software aplikasi yang menampilkan baris kalimat atau gambar yang dikirim melalui jaringan internet berbentuk file HTTP, berbentuk melalui HTTP ya. Jadi aplikasi internet ini pokoknya komunikasinya dia bisa menampilkan komunikasi-komunikasi file-file yang dikirim melalui internet ya, melalui HTTP. HTTP itu apa Bu? HTTP itu adalah sebuah jalur komunikasi internet ya. Biasanya kan kalau kita mau buka website itu nulisnya http://www.google.com misalnya ya. Nah, HTTP itu adalah saluran komunikasi internet. Nah, aplikasi internet itu adalah aplikasi-aplikasi yang bisa berkomunikasi menggunakan HTTP ini melalui internet ya. Kemudian aplikasi komunikasi via internet seperti video conference, chatting, email ini masuk ke dalam software aplikasi internet, termasuk juga adalah web browser ya. Ini kok saya nggak masukkan ya. Web browser ya, yang paling mudah contohnya software aplikasi internet adalah web browser. Kayak apa Bu? Seperti Google Chrome, seperti Mozilla Firefox, seperti Safari kalau di Apple ya. Kemudian seperti misalnya apalagi Opera ya, itu web browser ya. Jadi kalau kamu membuka browsing ke internet ya, browsing di internet, yang kamu buka, yang kamu gunakan itu pasti software untuk web browser ya. Contoh yang paling populer adalah Google Chrome. Ya, jadi jangan bingung ya kalau ada orang yang tanya kamu pakai web browser apa ya, atau web browsernya di refresh kalau webnya nggak bisa muncul ya. Nah itu maksudnya adalah Google Chrome-nya, atau mungkin kalau kamu pakai Mozilla Firefox ya, berarti Mozilla Firefox-nya yang di refresh atau ditutup dulu, di restart dan lain sebagainya. Oke. Kemudian aplikasi utility ini penting ya. Aplikasi utility ini penting untuk merawat dan memperbaiki komputer kita ya, merawat, memperbaiki, menjaga komputer kita ya, karena aplikasi utility ini fungsinya adalah untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya komputer. Misalnya hard disk, prosesor, memori, sistem operasi, dan lain sebagainya. Contoh pekerjaannya ya, contoh pekerjaan software aplikasi utility ini adalah misalnya defragmentasi data pada hard disk ya. Jadi hard disk itu kan seperti, bayangkan hard disk itu kayak
hotel ya, ada banyak ruangan yang bisa digunakan untuk menyimpan data. Ya. Kamu mau, jadi ada ruangan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai misalnya 500 ruangan. Dan ke 500 ruangan itu bisa kamu simpani data. Ketika sistem operasi ya, jadi yang menyimpan data itu tidak langsung ke usernya ya. Ketika sistem operasi menyimpan data, sistem operasi ini akan menyimpannya terserah ya. Terserah suka-suka dia mau di ruangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau mau acak ya, nggak ada masalah ya. Suka-suka sistem operasi. Nah, biasanya sistem operasi ini menyimpannya juga acak ya. Karena dia punya mekanisme untuk memanggil data itu sendiri. Jadi nggak kayak kita yang urut ya, biar kita nggak kesusahan mencarinya ya, diurutkan. Tapi sistem operasi tidak begitu. Dia akan suka-suka nyimpennya random dimanapun. Dan dia bisa memanggil itu. Ya. Nah, defragmentasi ini adalah salah satu pekerjaan yang penting ya. Jadi yang dilakukan oleh aplikasi utility ya. Nah, buat apa? Jadi data yang tadinya itu random ya di kamar nomor acak ya, itu diurutkan ya. Misal kayak gini ya. Ini salah satu gambaran ya. Ini kan ada bagian yang kosong-kosong. Yang biru ini terisi data ya, ini hard disk ya. Kemudian yang biru ini terisi data, yang putih-putih ini kosong ya. Nah, ini kan mencar-mencar ya. Nah, ketika berpencar seperti ini, waktu untuk memanggil data itu akan lebih lama. Nah, oleh karena itu akan lebih cepat ya. Kalau kita ingin lebih cepat manggil datanya, ya, lebih cepat performa komputernya. Nah, ini tuh difrag ya, dijadikan, dimampatkan gitu loh ya. Jadi ini harusnya nanti enggak benggang-benggang kayak gini, tapi lebih rapat. Ketika lebih rapat, jadi enggak terlalu random ya nyimpennya. Jadi ketika manggil data itu juga lebih cepat. Nah, ini disk defragmenter ya nama aplikasinya. Aplikasi ini sudah include di Microsoft Windows ya, di sistem operasi Windows ini sudah ada disk defragmenter ya. Boleh dicoba ya yang punya laptop atau komputer biar kinerja komputernya lebih cepat ya. Kemudian ada software yang menjaga dari virus atau malware ya. Kalau virus itu biasanya distribusinya offline ya, lewat USB misalnya, ya lewat misalnya kamu download email, kemudian download aplikasi online ya, kemudian kamu install, terus ternyata ada virusnya ya. Kemudian atau malware, kalau malware ini lebih kepada ketika kamu online ya, malware ini menyerang ya. Ketika kamu online browsing, malware-nya masuk ya. Mirip dengan virus. Kemudian memperbaiki sistem yang rusak ya. Ini untuk anti malware ya, Malwarebytes. Ini termasuk shareware ya. Jadi boleh digunakan tapi fiturnya terbatas untuk yang gratis ya. Ini penting juga kalau misalnya kamu laptopmu terserang sesuatu ya aneh ya. Kok aneh sih misalnya nggak bisa buka aplikasi tertentu, ketika di-scan dengan antivirus tidak ada virus, bisa jadi laptopmu itu terkena malware. Jadi bisa coba di-scan dengan anti malware. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah pertimbangan dalam pemilihan software ya. Yang pertama adalah ya kita tidak perlu ya, sekali lagi user tidak perlu menginstal semua software yang populer ya, tanpa tahu software itu digunakan untuk apa ya. Masa sih Bu, saya nggak pernah install kayak gitu ya. Ya, coba aja ya. Nanti misal kamu beli laptop baru atau beli komputer baru yang sudah ada sistem operasinya, biasanya sama sama tokonya itu sudah diberi banyak software. Walaupun sebenarnya kamu tidak perlu, ya. Jadi kamu mau install software itu harus tahu tujuan dan keperluan dari software itu mau digunakan untuk apa ya. Kalau memang tidak perlu ya
tidak usah diinstal karena bisa membebani kinerja sistem ya. Kemudian memperhatikan kompatibilitas atau kecocokan ya antara software dengan sistem komputer yang dimiliki. Nah, ini penting juga ya. Ketika nanti kamu diminta, jangan coret-coret ya. Ketika nanti kamu diminta untuk menginstal software tertentu atau misalnya ya ini nanti kamu anak MM itu akan sering install software ya. Misal mau software editing pakai software editing. Image editing, edit gambar pakai Adobe Photoshop misalnya ya. Terus kamu harus tahu ya Adobe Photoshop yang mana, yang versi mana yang cocok dengan komputermu ya. Karena ada banyak pilihan berapa bit ya. Jadi misalnya komputermu 32 bit ya. Terus kamu install yang 64 bit. Ya terlalu besar nggak cocok ya. Bisa kok Bu diinstal, ya bisa tapi performanya nggak akan optimal ya. Kemudian misalnya RAM-nya ya, RAM-nya hanya 2 GB tapi nginstal Adobe Premiere ya itu yang digunakan untuk video itu ya. Yang paling baru ya. Ya bisa diinstal tapi ketika digunakan jadi sangat lemot ya. Nah, itu kamu harus pelajari ya. Kamu harus tahu, ayo siapa yang coret-coret itu nggak boleh ya dihapus. Nah, kamu harus tahu karakteristik dari komputermu ya sebelum kamu mendownload dan menginstal software ya, biar kinerjanya optimal, nggak jadi lemot ya, atau bahkan ada yang merusak sistem ya kalau salah menginstal. Kemudian memperhatikan distribusi software ya. Kalau bisa saya himbau ya, kita menggunakan software-software yang freeware atau yang open source yang memang tidak berbayar kalau kita memang tidak kuat dan tidak mau untuk membayar ya. Gunakanlah software-software yang memang freeware atau open source. Atau mau pakai yang shareware tapi ketika sudah limitnya sudah habis ya sudah ya. Jangan maksa. Ya, karena ini banyak pelanggaran hak cipta dengan membajak software. Indonesia itu termasuk negara yang sangat-sangat pintar untuk membajak software ya. Beberapa tahun yang lalu ya, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu lah ya. 8 sampai 10 tahun yang lalu itu ada razia software bajakan ya. Sayangnya sekarang sudah mulai merajalela lagi ya. Jadi zaman dulu di 10 tahun yang lalu kalau nggak salah sekitar tahun 2010-an ya, itu ketika kamu beli laptop baru itu toko itu tidak akan berani menginstalkan sistem operasi apabila memang laptopnya itu tidak include dengan sistem operasi itu ya. Karena memang itu pembajakan ya. Kalau install software harusnya license tapi ternyata kita tidak membayar lisensi ya, maka itu disebut pembajakan dan ilegal ya, tidak boleh sebenarnya. Nah, oleh karena itu galakkanlah ya kita untuk menggunakan software-software yang open source atau memang freeware. Oke. Nah, kita sudah sampai di akhir slide ya, di slide terakhir kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah software atau perangkat lunak adalah kode yang ditulis sesuai aturan bahasa pemrograman untuk dapat dieksekusi oleh prosesor. Kemudian software dibagi menjadi dua ya, ada sistem software system, ini yang sangat penting yang harus ada. Kemudian ada application software atau software aplikasi yang fungsinya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sangat spesifik ya. Kemudian jenis-jenis software aplikasi ini ada software aplikasi perkantoran, software aplikasi multimedia,
aplikasi internet, aplikasi pengolah gambar, dan aplikasi utility. Ya, di luar itu jenis software itu masih banyak bermacam-macam ya, karena memang software ini sangat luas ya.